Shalom, perkenalkan nama saya Ida Royani SPAK. Saya bertugas di SMA Negeri 16 Batam, Kepulauan Riau. Saya juga salah satu mahasiswi IAKN Ambon tahun 2021. Saksikan video praktek pembelajaran saya PPL 3. Oke, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sehat semua ya? Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta salah satu mana Ibu yang bisa pimpin kelas kita, yuk satu orang yuk. Saya yang pimpin kelas. Yuk, kita yuk. Kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang pertama di dalam kerajaan surga, Maha di akhir. Dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dita. Oke, Ibu absen dulu ya. Ayo ketua kelas. Siapa yang hadir? Ezra sakit, Yakob sakit, Bilmar sakit, Cindy Alfa. Banyak yang sakit. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang multikulturalisme dalam Alkitab, dan hari ini kita akan belajar menganalisis nilai-nilai multikultural. Ya, anak-anak Ibu, ada yang pernah dengar istilah inklusivisme? Saya yang ini ya, coba. Jadi inklusivisme itu adalah pendekatan tentang yang menganggap bahwa adanya kebenaran di agama lain. Akan tetapi kebenaran itu dinilai dari sudut pandang dan kriteria yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Itu Bu. Oke, terima kasih. Ada kebenaran yang lain juga di agama-agama yang lain, ya, seperti itu yang disebut inklusivisme. Hari ini kita akan belajar tentang eksklusivisme versus inklusivisme. Ya, nanti tujuan pembelajaran kita Ibu akan tampilkan lewat video di depan. Ya, anak-anak Ibu menyimak nanti waktu Ibu putar. Tujuan pembelajaran kita di situ. Setelah itu nanti kita akan diskusi ya tentang satu kasus. Ibu juga akan share link nanti di grup kita. Kamu bisa nanti kita juga akan kerjakan ada tes formatif mengukur kemampuan kita dalam materi kita hari ini. Oke, Ibu mau kita perhatikan di depan ini video pembelajaran kita. Shalom, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan materi kita hari ini yaitu eksklusivisme versus inklusivisme. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap yang mensyukuri kehadiran multikultur di Indonesia sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menghargai multikultur dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, peserta didik dapat membandingkan pengertian eksklusivisme dan inklusivisme. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian pluralisme dari perspektif Alkitab. Yang terakhir, membuat sebuah surat penghargaan yang ditujukan kepada salah seorang teman untuk menunjukkan sikap inklusif di antara sesama siswa. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Oke, itu materi kita hari ini ya. Mungkin anak-anak Ibu ada yang bertanya tentang materi kita yang sudah kita simak tadi di depan lewat video pembelajaran tadi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk. Saya Miss. Ya, silakan. Apa dampak dari eksklusivisme? Yuk, ada yang bisa jawab? Teman-teman yang lain? Saya bisa jawab. Yuk, silakan. Dampak dari eksklusivisme. Biasanya tendensi daripada eksklusivisme ataupun kecenderungannya itu biasanya diawali dengan sikap memisahkan diri dari masyarakat yang majemuk. Nah, mementingkan kepentingan pribadi dan jauh daripada kata nasionalis ataupun pluralisme yang kita pelajari, sehingga timbullah sikap ataupun perilaku seperti sombong, tidak menghargai orang lain, merendahkan pendapat orang lain, dan menghasilkan sentimen-sentimen yang negatif terhadap agama ataupun kebudayaan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yuk. Ya. Rifai, kayaknya semua lagi-lagi hari ini maju ya. Ayo Rifai, silakan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi sikap eksklusivisme dalam di tengah-tengah masyarakat? Ayo, ada yang temannya bisa jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan ya.
bisa mengedukasikan diri kita di tengah masyarakat multikultural dan wajib memiliki sikap kasih satu sama lain dan memiliki jiwa toleransi yang besar. Oke ya, kita lanjut. Lihat nanti ini gunakan HP-nya ya. Ibu akan share link ya untuk kamu bisa membaca literasi ya. Kamu lihat di situ nanti di grup kita ya. Ibu bagikan link ya, kamu baca. Terus ibu mau ya kita mengaitkan teks tersebut ya, dengan kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Oke, silakan dibaca dulu. Yaitu tentang ini ya, ajakan ya. Di situ tentang ajakan Batara ya, tentang terorisme. Ada yang bisa kasih tanggapan? Dikaitkan dengan kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya bisa. Ya, silakan Biswa. Di mana kedua bahan ini menuntut kita untuk bisa saling menghargai, saling tetap tenang, bahkan saling mendoakan. Tertulis di ayat 1 tadi, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, sama seperti yang tadi telah disampaikan, di kasus ini kita dituntut untuk bisa saling mendoakan dan tidak bersikap negatif terhadap kasus pembohongan, karena jika kita bersikap negatif itu akan memecahkan atau membuat konflik yang lebih besar lagi sehingga kita tidak bisa mencapai kata tenang atau damai seperti yang tertulis dalam Alkitab tadi. Itu dari saya, Miss. Itu ya, jadi kita diajak bahwa lewat ajakan tadi yang kita boleh baca, kamu boleh baca teks tadi ya, bahwa kita diajak berpikir positif. Ya, jangan negatif tentang hal-hal yang orang lain perbuat ya, atau kejadian yang dikomentari atau ditanggapi oleh seorang Batara Utagalung ya. Oke, ibu mau kita bagi kelompok ini sama teman-temannya, ada yang nggak datang ya? Ya pas 3-3 aja ya, ini aja kelompoknya 3-3. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kamu bisa selesaikan bersama teman kelompokmu. Ya, kamu juga bisa gunakan HP kamu untuk cari bahan ya. Ada teks juga di situ, ada link. Kamu bisa gunakan HP kamu untuk menambah ya. Ini kasih waktu 10 menit ya. Ini maksudnya kan biar enggak berlomba di antar agama di Indonesia. Makanya dibilang di sini yang terfiksi ada reaksi negatif. Berpikiran positif, ya, pikiran positif. Kita kan juga jangan gegabah, Soalnya kan ini bacanya di sini Bisa kelompok 4 dengan sebaiknya kelompok yang mau ada domba. sudah kelompok 2. Reaksi negatif oleh kelompok yang mengadu domba. Kayak ngadu domba gitu kan. Jadi kita harus cari kebenarannya lebih dulu biar nggak jadi, biar adu dombanya itu nggak jadi besar, biar konfliknya nggak jadi besar lagi. Ya. Atau ada yang mau ditambahin nggak kalian? kesimpulan. Oke, siapa yang mau presentasi dulu aja? Nah, kelompok Lola jadi ya. Ayo kelompok Lola. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi kasus di atas? Jawaban dari kelompok kami adalah sebagai orang Kristen kita tidak boleh bereaksi negatif dan tidak menyimpan dendam atau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti firman Tuhan di dalam kitab. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa dampak yang akan terjadi jika kita memiliki sikap
eksklusivisme? Jawaban dari kelompok kami yaitu dampak yang akan terjadi jika memiliki sikap eksklusivisme, tidak ada toleransi antar sesama, tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dan tidak memiliki pemikiran yang luas. Mungkin Ayo kelompok siapa lagi? Ya, Rafael ya. Soal yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi kasus di atas. Jadi jawaban kami, sikap kita seharusnya lebih sabar lagi menyikapi hal-hal negatif yang mana kita ketahui hal itu merupakan adu domba yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi intinya kita harus sabar dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi jika kita memiliki sikap eksklusivisme? Jawaban kami, sikap eksklusivisme membuat kita menjadi menganggap budayanya sendiri paling benar, sehingga membuat budaya-budaya lain dipandang buruk, di mana hal itu dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat yang multikultural. Oke, ada yang bisa memberikan atau menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Silakan sini. kesimpulannya di sini kita sebagai umat Kristen diminta untuk tetap saling mengasihi, baik itu saudara seiman, teman maupun musuh kita, seperti yang dikatakan di kitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kita akan baca satu ayat ya dari kitab 1 Timotius tadi. Ya, tadi dari hasil diskusi kamu, teman-teman kamu sudah presentasi ya. Pelajaran kita hari ini eksklusivisme versus inklusivisme. Jadi seharusnya kita memiliki sikap inklusivisme ya. Jadi agama lain pun memiliki kebenaran-kebenaran ya. Pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca dalam hitungan 3 ya. 3, 2 ya. Pertama-tama aku menasihatkan naik berserah pada Allah juru selamat kita. Nah, kata Alkitab bahwa itulah yang baik. Apa yang baik? Di ayat pertama dikatakan, aku menasihatkan kamu naikkanlah permohonan doa syafaat ya kepada raja-raja, bahkan dikatakan kita menaikkan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, semua orang berarti tanpa terkecuali. Kemarin minggu lalu kita udah belajar tanpa terkecuali ini berarti semua orang. Ya. Tanpa memandang latar belakang. Seperti minggu lalu kita sudah pelajari perempuan Samaria yang baik hati ya. Tadi teman-teman udah menarik kesimpulan dari kitab Yohanes 15 ayat 12 bahwa Tuhan juga mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, hari ini juga firman Tuhan di kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, naikkanlah doa untuk raja-raja ya, bahkan kita dikatakan untuk semua orang pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, jadi lewat diskusi apa kasus tadi yang kita boleh diskusikan, kamu diskusikan dengan kelompokmu, cukup jelas bahwa di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan, kita semua sama. Jadi baiklah kita memiliki sikap inklusivisme dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, ya, lingkungan sekolahmu, ya, lingkungan masyarakat tempat di mana kamu tinggal. Oke, gua akan bagikan soal ya untuk tes formatif kita hari ini ya. Nah, tapi sebelum kamu mengerjakannya ya, apa sih manfaat dari pelajaran kita hari ini eksklusivisme versus inklusivisme? Ya, Wayuni silakan. Manfaat yang saya dapatkan dalam pelajaran hari ini adalah saya dapat membedakan apa itu eksklusivisme dan inklusivisme, dan saya mengetahui bagaimana sikap yang harus saya miliki dalam masyarakat yang multisekular. Tadinya kita tidak tahu apa itu paham eksklusivisme atau paham inklusivisme. Nah, hari ini kita jadi tahu membedakan apa itu paham eksklusivisme dan inklusivisme. Nah, ada soal tadi yang sudah Ibu bagikan, kamu bisa jawab secara mandiri ya, tidak diskusi lagi ya. Yang kamu jawab nanti setelah selesai. Jangan lupa buat namanya. Sudah revise. Oke, tugas kita untuk minggu ke depan ya. LKS halaman 35 sampai 43. Nah, untuk yang lainnya itu ya tugas keterampilan kamu ya untuk
kasih waktu 2 minggu ya. Nah ini berarti tugas pribadi ya, tugas keterampilan yang mandiri ya, sendiri-sendiri, nggak kelompok lagi ya. Oke. Membuat sebuah surat penghargaan yang ditujukan kepada salah seorang teman untuk menumbuhkan sikap inklusif di antara sesama siswa atau sesama kamu di lingkungan kelas ya. Buatlah semenarik mungkin. Oke, udah dicetak ya. Oke, kita sampai di sini pertemuan kita kali ini ya. Nah, atau masih ada lagi sudah tadi ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Salah satu di antara kita pimpin kita dalam doa. Silakan ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan. Dialah nama aku Tuhan Yesus karena darah bersyukur padamu. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan.